BKKBN Kalimantan Selatan melakukan sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan Wan Pengasuhan Anak usia 6 hingga 10 tahun dalam rangka Hari Anak Wan Sosialisasi BKB Wan 1000 hari pertama kehidupan. Kegiatan ini dibuka Direktur Bina Balita Wan Anak BKKBN Pusat jelang tengah hari Rabu 10 Oktober 2018. BKKBN Kalimantan Selatan melakukan sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan Wan Pengasuhan Anak usia 6 sampai 10 tahun dalam rangka Hari Anak Wan Sosialisasi BKB Wan 1000 hari pertama kehidupan. Kegiatan yang mengangkat tema membentuk sumber daya manusia berkualitas yang terhindar dari stunting melalui pengasuhan pada 1000 hari pertama kehidupan ini dibuka Direktur Bina Balita Wan Anak BKKBN Pusat, Dr. Randa Evi Ratnawati, di Hotel Golden Tulip Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 10 Oktober 2018. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting perlu dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan dari seorang anak. Hal ini telah disepakati oleh para ahli seluruh dunia sebagai saat yang terpenting dalam hidup seseorang, sejak saat perkembangan janin di dalam kandungan hingga usia anak 2 tahun. Yang menentukan kesehatan dan kecerdasan seseorang. Oleh karena itu, untuk mencetak anak Indonesia yang sehat dan cerdas, langkah awal yang paling penting adalah pastikan pemenuhan gizi dan ibu dan bayi selama masa kehamilan hingga anak menginjak 2 tahun. Jika tidak terpenuhi, maka anak akan mengalami malnutrisi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan sosialisasi bina keluarga balita dan 1000 hari pertama kehidupan dengan tema membentuk sumber daya manusia berkualitas yang terhindar dari stunting melalui pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan saya nyatakan dibuka secara resmi. Direktur Utama Bina Balita Wan Anak BKKBN Pusat, Dr. Randa Evi Ratnawati Wahetakoni Prima TV memadahkan, gizi merupakan salah satu komponen yang harus dipenuhi suatu bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga balita yang mengalami kekurangan gizi kronis akan mengalami stunting. Menurut Evi Ratnawati, permasalahan gizi yang semakin kompleks ini membutuhkan penanganan yang komprehensif. Permasalahan gizi yang dimaksud antara lain, kegagalan pertumbuhan pada awal kehidupan seperti berat badan lahir rendah, pendek, kurus wan gemuk yang akan berdampak pada pertumbuhan selanjutnya. Proses untuk menjadi seorang anak bertumbuh pendek atau stunting yang disebut kegagalan pertumbuhan, ujar Evi Ratnawati, dimulai dalam rahim hingga umur 2 tahun. Ketika anak melewati umur 2 tahun, maka sudah terlambat untuk memperbaiki kerusakan pada tahun-tahun awal. Evi Ratnawati menyatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan kurang gizi bagi anak, yaitu dengan segera mungkin memberikan kolostrum yang ada dalam banyu susu ibu kepada bayi baru lahir, yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh neonatal. Berbagai upaya, ujar Evi Ratnawati, telah dilakukan oleh pemerintah baik secara global maupun nasional dalam memperbaiki periode 1000 hari pertama kelahiran. Salah satunya aturan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Gizi kronis itu kekurangan gizi sebenarnya ini dimulai sejak remaja. Jadi sejak remaja, baik itu remaja putra maupun remaja putri, ini sangat menentukan kualitas SDM yang akan datang. Karena apa? Karena nanti mereka inilah yang akan masuki jenjang pernikahan yang akan meneruskan generasi penerus. Nah, kemudian kalau di masa remaja itu gizinya bagus, ini tentu saja nanti terutama remaja putri ya, nanti pada saat dia akan menjadi calon ibu itu tidak mengalami anemia. Nah, ini yang harus kita promosikan, sosialisasikan saat ini, karena remaja-remaja Indonesia ini kan sekarang trennya kan pengen memiliki tubuh yang ideal. Nah, ini banyak yang melakukan diet ya. Nah, ini sebenarnya juga kurang bagus, karena sejak remaja itu harus dipersiapkan gizi yang sehat, kemudian perilaku hidup bersih yang sehat pula. Nah, ini kalau di remajanya dia sudah memiliki gizi yang bagus, perilaku hidupnya juga sehat, ini harapannya nanti bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang sehat pula. Nah, setelah itu, sejak diketahui ibu itu hamil, itu sejak ibu hamil itu
gizi pun harus diperhatikan. Di samping itu juga yang terkait dengan BKKBN adalah di dalam pengasuhan. Nah, mungkin masyarakat tidak tahu ya itu pengasuhan seperti bentuknya seperti apa. Nah, di sini pun mulai ibu hamil sampai nanti anak lahir umur 2 tahun harus diperhatikan pula masalah pengasuhan. Jadi akibat stunting itu tidak hanya karena gizi, bisa karena salah pengasuhannya, bisa karena ketersediaan air bersihnya juga tidak bagus, kemudian perilaku hidup bersih sehatnya juga tidak bagus ya mungkin. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Anda Ina Agustina, MPH, menyatakan makanan selawas kehamilan dapat mempengaruhi fungsi memori, konsentrasi, pengambilan keputusan, intelektual, mood dan emosi seorang anak di kemudian hari. Untuk mencetak anak Indonesia nang sehat wan cerdas, langkah awal nang penting, ujar Ina Agustina, adalah memastikan pemenuhan gizi wan bayi selawas masa kehamilan hingga anak menginjak usia 2 tahun. Jika kadar terpenuhi, maka akan mengalami malnutrisi. Akibatnya akan mengurangi sel-sel perkembangan tumbuh pada anak. Dampak kekurangan gizi ini kadang hanya akan berlangsung selawas masa kekanakan saja, tetapi akan terus berimbas hingga dewasa atau permanen. Dari stunting, namun juga itu dari sejak ibu hamil mengandung sampai usia 2 tahun itu dapat mengakibatkan gagal tumbuh pada anak balita. Oke, kira-kira pada periode emas gitu ya? Iya betul, ya jadi itu periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Bu, untuk BKKBN sendiri mengatasinya gimana, Bu? BKKBN, nah kita tentunya tidak bisa sendiri ya. Kita harus berkoordinasi dengan lintas sektor seperti teman-teman media lihat bahwa di sini dari Kementerian Kesehatan kita hadirkan, kemudian juga dari universitas kita hadirkan, BKKBN pusat sendiri karena di BKKBN ini kan mengacu pada Undang-Undang 52 tahun 2009 bahwa tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga, bahwa program pembangunan keluarga itu dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga. Kegiatan ini menghadirkan para narasumber yang membahas materi pentingnya pemenuhan gizi ibu dan bayi untuk menghindari resiko stunting bersama Profesor Dr. Fahli Jalal, menyusui meningkatkan kualitas anak dan ibu bersama Dr. Utami Rosli, dampak perkawinan anak terhadap tumbuh kembang anak bersama Profesor Dr. Ari Yunanto, materi fenomena pernikahan anak picu tingginya stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama Profesor Dr. Husaini.